Puji Tuhan, dengan ucapan syukur kita boleh datang di tempat ini untuk kembali berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan terima kasih kami Tuhan. Untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan, yang kami nikmati hingga hari ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bekerjalah, bertahtalah Tuhan. Kami percaya Engkau mencurahkan berkat-berkat dan kami akan pulang dengan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya karena anugerah-Mu kami ada hingga hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu
kebaikan-Mu Tuhan, buat segala berkat yang Engkau berikan, buat setiap kekuatan yang Engkau berikan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kalau kami boleh berdiri kuat hingga hari ini Tuhan, itu semua karena Engkau Yesus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena amin, yes, buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku mau memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku mau memuji-Mu selamanya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Boleh lambaikan tangan yang setiap hari menerima berkat Tuhan. Amin, haleluya. Tidak ada satupun yang tidak menerima berkat Tuhan. Hari ke hari Tuhan memberkati kita. Hari-hari kita melalui bersama Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dari hari ke hari Tuhan tidak pernah terbatalkan berkat yang Engkau berikan untuk kami semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kau berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup.
terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kau berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita katakan, oh, 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 kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Kau berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Amin, haleluya. Engkau luar biasa, Engkau tak tertandingi Tuhan. Terima kasih. Tangguh ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman menghilangkan semua raguku, milik-Mu hidupku, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya,
Bapak Ibu Saudara, Dia selalu bersama dengan kita. Apapun kondisi kita, Dia ada. Baik saat senang, baik saat kita sedih, baik saat kekurangan, baik saat kelimpahan. Apapun kondisi dan keadaan kita, Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang dari-Mu Tuhan kami terima. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku, Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Amin, haleluya. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Bersama-Mu
tidak takut menghadapi apapun. Kami lewati bersamamu Tuhan. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang meninggal. Amin, haleluya. Memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hati. Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang meninggal, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerahmu besar, anugerahmu melimpah, kekuatanmu melimpah, berkatmu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu. Hanya ini Tuhan yang bisa kami berikan untuk-Mu. Pujian, penyembahan kami, ungkapan syukur kami, ungkapan terima kasih kami Tuhan. Walaupun itu tidak cukup untuk membalasnya. Terima kasih Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati. Itu semua karena cinta-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami lewati apapun itu bersama-Mu. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit. Jika kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
buat kesempatan pagi hari ini kami boleh meninggikan nama Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bekerjalah lebih lagi di hati kami Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini menjadi orang-orang yang berkemenangan. Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja lebih lagi. Dan kami siap menerima berkat-berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan, ku lewati semua. Kita percaya kita lewati hidup ini bersama dengan Tuhan. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus mau menantikan kedatangannya. Hari ini kita berada di minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2024. Kita sudah melewati 3 minggu di bulan Januari. Tentu ada berbagai macam pertanyaan yang masih menghantui setiap orang yang meragukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2024. Amin. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah Minggu 28 Januari 2024 adalah ayunan langkahmu itu jalanmu. Ayunan langkahmu itu jalanmu. Ada 3 pengertian tentang ayunan langkahmu itu jalanmu. Yang pertama, menyatakan pribadimu. Langkahmu itu menyatakan pribadimu. Karena kamu yang melangkah, karena kita yang melangkah. Dan yang kedua, itulah tujuan hidupmu. Langkahmu itu tujuan hidupmu. Karena kita sendiri yang melangkah. Karena kamu sendiri yang melangkah. Dan yang ketiga, itu berdampak dalam hidupmu. Berdampak dalam hidup kita. Karena kita yang melangkah, kita arahkan kemana langkah kita, itulah hidup kita. Dan itu pasti. Artinya di mana kita melangkah, di situ tujuan hidup kita. Di mana engkau melangkah, itulah tujuan hidupmu. Karena itulah keputusanmu. Karena itu hati-hati dengan keputusanmu. Ayunan langkahmu, kita tahu kalau orang melangkah, itu ke depan, bukan ke belakang. Dan semua orang pasti melangkah. Orang pergi ke satu tempat, dia akan melangkahkan kakinya, ayunan kakinya. Jadi langkah adalah awal satuan jauh dari satu titik ke titik yang lain dalam sebuah perjalanan. Kita mau jalan kemana, kita pasti melangkah tiap-tiap langkah kita mengayunkan langkah kita dan kita akan sampai kepada tujuan. Jadi setiap perjalanan itu dimulai dari sebuah langkah. Kita mau melangkah kemana? Kita pasti melangkah. Jadi perjalanan itu dimulai dengan langkah pertama, kemudian langkah kedua dan seterusnya. Barulah kita sampai kepada tujuan. Jadi waktu orang melangkah, dia akan tahu kemana arah tujuan dia melangkah. Kalau dia tahu pasti arah langkah yang dia tuju, kemana dia tuju, dia akan memantapkan langkahnya, dia terus akan melangkah. Tapi kalau seseorang, dia tahu arah mana langkahnya, dan dia mengerti arah langkah yang salah, dia segera berbalik arah. Dan kita tahu Tuhan ciptakan kita punya jiwa, pikiran, kehendak, dan kemauan. Dan kembali kepada firman Tuhan, maka langkahmu itulah jalan hidupmu. Sebagaimana kita bergerak atau melangkah, atau di mana kita berjalan, itu keputusan kita. Jadi kemana engkau melangkahkan kakimu, itu mencerminkan imanmu. Kemana engkau melangkahkan kakimu, itulah mencerminkan
hidupmu, imanmu, tepatnya kerohanianmu. Sekali lagi saya. Kemana kita melangkah mengarahkan hidup kita, itu menandakan hidupmu atau kerohanianmu, tepatnya rohani seseorang. Langkah itu menunjukkan kerohanian seseorang, kerohanian kita. Apakah kita rohani atau tidak, bisa dilihat dari langkahnya. Bukan langkah yang kita katakan langkah secara jasmani, kita melangkah kemana kita pergi. Tapi yang dalam pengertian, dalam tanda kutip, ke arah mana hidup kita bawa, ke arah mana langkah hidup kita. Itu yang menentukan kerohanian seseorang. Kemana kita mau arahkan langkah kita. Orang bisa menyimpang, orang bisa tidak menyimpang. Tergantung orang itu, tergantung kita, dan itu pilihan. Yang pertama, orang bisa tidak menyimpang. Dalam Mazmur 17 ayat 5 berkata begini, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Jadi pemazmur memantapkan. Siapa yang memantapkan? Pemazmur sendiri. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kalau orang mengikuti jejaknya Tuhan, firman-Nya Tuhan, dia tidak akan goyang dan tidak akan digoyangkan dengan situasi, kondisi apapun. Dalam Mazmur 119 ayat 59 juga berkata begini, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku memikirkan jalan-jalanku. Siapa yang memikirkan jalan pemazmur? Pemazmur sendiri. Siapa yang memikirkan jalanmu? Engkau sendiri. Siapa yang memikirkan jalan kita? Kita sendiri. Jadi pemazmur berpikir lebih dulu sebelum dia melangkah. Dia pikir-pikir jalannya benarkah sesuai ikuti firman Tuhan atau tidak. Karena dia tahu akan ada akibat yang dia terima waktu dia melangkah dan salah langkah. Jadi tetap melangkahkan kaki imannya kepada firman. Seharusnya itulah langkah-langkah orang percaya. Yang kedua, orang bisa menyimpang. Maksudnya menyimpang dari firman Tuhan. Kalau menyimpang dari firman Tuhan, yang kuat adalah dagingnya. Dan ini adalah pilihan yang salah. Dalam Amsal 5 ayat 5 berkata begini. Amsal 5 ayat 5. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Kakinya turun menuju maut, siapa yang suruh? Orang itu sendiri yang melangkahkan, mengayunkan kakinya. Turun menuju maut. Langkahnya menuju dunia orang mati. Jadi tuaian itu akibat dari salah langkah. Bukan rohani yang tumbuh, tapi pasti daging yang tumbuh. Jangan sampai daging kita yang tumbuh, tapi rohani kita tidak bertumbuh. Jangan menyalahkan Tuhan, sebab kita yang menentukan langkah kita sendiri. Tuhan berikan kita jiwa untuk bisa berpikir, untuk bisa mengerti, karena jiwa adalah perasaan, kehendak, dan kemauan. Kemana kita harus melangkah, khususnya di tahun 2024, kita mau pilih yang mana? Ikuti firman, langkah yang rohani, atau ikuti daging, langkah yang jasmani. Kita harus pikir baik-baik. Pikir berulang kali sebelum kita berkata, sebelum kita bertindak, karena perkataanmu itu langkahmu, karena tindakanmu itu juga langkahmu. Nah sebenarnya Tuhan sudah arahkan kita. Dalam Amsal 16 ayat 9 juga berkata begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Jadi kita pikir-pikir jalan kita. Kadang ada persoalan membuat kita bisa berpikir. Kemana kita mau bawa arah hidup kita ini? Langkah kita ini. Karena persoalan yang kita hadapi. Tapi sebenarnya Tuhan sudah arahkan untuk kita bawa langkah kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah tunjukkan kita melalui firman-Nya.
Kenapa ada orang-orang yang salah langkah? Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan persoalan. Karena persoalan memang ada, kita di dunia selalu akan ada persoalan masalah. Tapi Tuhan berikan firman-Nya. Amin. Kita lihat contoh tentang Simson. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24 di situ dijelaskan begini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Jadi setiap orang percaya pasti diberkati Tuhan. Amin. Pasti diberkati Tuhan. Begitu juga dengan Simson. Dia sudah ditetapkan menjadi natsir Allah. Artinya dia dipisahkan dari kesenangan dunia. Dan hidup dalam penyerahan diri kepada Allah, pengabdian yang penuh kepada Allah. Tuhan sudah tetapkan dia sebagai nasir Allah. Begitu juga dengan kita. Tuhan sebenarnya sudah arahkan langkah kita. Karena Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan arahnya. Tapi kembali kepada Simson, dia main-main dengan rencana Tuhan dengan hidup ini. Dia puaskan dagingnya. Memang Tuhan suruh dia cari gara-gara dengan musuh orang Israel, itulah bangsa Filistin. Tapi Simson, dia tidak menyadari dia terjebak dengan kepuasan daging. Jatuh dari satu daging kepada daging yang lain. Dari Delila kepada yang lain. Itu Simson. Dan kita melihat dagingnya lebih kuat dari rohnya. Orang bisa berkata Simson itu kelihatan besar di luar, keropos di dalam. Jangan sampai anak-anak Tuhan keropos di dalam. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 21 dikatakan begini. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tuhan apakah suruh Simson dicukil kepalanya? Tentu dicukil matanya, tentu tidak. Atau disuruh menggiling? Tentu tidak. Simson sendiri yang tidak berhati-hati. Dia bermain-main dengan langkahnya. Dia tidak lakukan kebenaran firman Tuhan, tapi dagingnya yang kuat. Maka kemudian dia diperdaya oleh Delila. Kemudian dia diperdaya oleh wanita Filistin. Lalu kemudian dia dibawa oleh orang-orang Filistin dan dicukil matanya, dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan dia dipenjara dan pekerjaan dalam menggiling. Dan kita tahu kisah Simson ini, di mana Simson minta pengampunan kekuatan Tuhan, dan dia berada di 2 tiang, dan akhirnya tiang itu roboh dengan kekuatan Tuhan, dan banyak orang Filistin yang mati, tapi Simson juga mati. Sebenarnya Tuhan mau pakai dia lebih heran, tapi dia salah langkah. Kembali kepada firman, semua orang terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa terlindung. Apapun yang dia langkah, apapun yang dia kerjakan, tidak ada yang bisa terlindung di mata Tuhan. Orang mau pura-pura berbuat kelihatan baik di luar, di gereja, tapi jelas tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Tidak ada yang mampu menyembunyikan langkahnya di mata Tuhan. Dalam Amsal 5 ayat 21 dikatakan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Kita kemana melangkah, kemana kita berjalan selalu terbuka di mata Tuhan. Dan itu harus membuat kita mengerti dan takut sama Tuhan dengan langkah kita. Jangan sampai kita terbuang karena kita salah langkah. Tuhan mau kita bersama dengan Dia. Nah, di dalam Ibrani 4 juga dikatakan ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi langkah seseorang itu yang dia ambil sendiri, dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan hakim dunia ini paling-paling berapa tahun dia harus ada di penjara. Kemudian dia bisa bebas, tapi di hadapan Tuhan tidak. Kalau sampai akhir hidupnya, dia harus mempertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Dan dia akan menyesal di dalam api neraka untuk selama-lamanya. Jadi segala langkah orang itu diawasinya. Tidak ada yang terlindung di mata Tuhan.
Dan setiap orang sekali lagi harus mempertanggungjawabkan jalannya, langkahnya, hidupnya di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh seseorang baik atau tidak baik, Tuhan tetap minta pertanggungan jawab. Kemana orang itu melangkah, kemana orang melakukan. Kalau dia lakukan yang baik, dia pasti terima upah atau mahkota kemuliaan hidup yang kekal. Tapi kalau dia lakukan yang tidak baik, yang jahat, pasti dia dihukum. Hukuman bukan hanya beberapa tahun seperti di dunia ini, tapi untuk kekal selama-lamanya. Karena itu, kalau orang salah langkah, cepat balik. Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, cepat bertobat sebelum terlambat. Orang kaya di dalam neraka dia terlambat, dia menyesal dan tidak bisa terulang kembali. Hidup cuma satu kali dalam Ibrani 9:27, kemudian akan dihakimi. Sekali lagi, kemana kita melangkah? Ada dua macam langkah, bukan? Yang pertama adalah langkah jasmani dan yang kedua adalah langkah rohani. Langkah jasmani, langkah yang orientasinya adalah hal-hal daging. Daging kita tahu, daging pasti disenangkan, daging tidak mau tidak disenangkan, daging tidak mau kalau dia sesuatu yang dia rasakan untuk dirinya tidak nyaman, tidak enak, dia tidak mau. Tapi langkah rohani adalah langkah yang bermuara kepada hidup yang kekal. Langkah yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi langkah jasmani itu perjalanan jasmani, sedang langkah rohani adalah perjalanan kerohanian kita. Tuhan mau kita koreksi diri. Bagaimana kerohanian kita saat ini? Kita sudah sampai di bulan yang akhir, bulan pertama, menginjak bulan yang kedua di tahun 2024. Bagaimana kerohanian kita? Kita koreksi diri. Apakah orientasi kita ke hal-hal yang daging atau hal-hal yang rohani? Kali Tuhan minta jaga langkah kita. Perhatikan baik-baik bagaimana kita melangkah. Perhatikan, jaga. Nah, siapa yang harus jaga? Ya kita. Kita yang punya langkah, bukan orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena orang lain begini maka langkahku jadi begini. Karena orang lain begitu karena langkahku jadi begini. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah mengarahkan langkah kita, kita yang harus jaga. Jangan sampai kita melangkah semau kita sendiri. Artinya sesuai dengan logika kita, sesuai dengan kemauan kita. Jangan sampai kita bertindak gegabah dengan hidup ini. Karena langkah kita itu menentukan apakah kita memperkenan Tuhan atau tidak. Mari kita lihat orang yang langkahnya diubah oleh Tuhan. Sakius. Lukas 19 ayat 2 berkata begini. Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kurang apa Sakius? Dia punya kedudukan tinggi, dia gampang cari uang, dia pemungut cukai, dikatakan dia seorang yang kaya. Sakius kaya. Tapi dia bekerja memeras rakyat untuk pemerintah Roma. Karena itu orang Israel tidak suka kepadanya, dia dibenci oleh bangsanya karena suka memeras. Jangan sampai langkah kita dalam tanda kutip suka memeras dengan kata-kata kita tanpa kasih kepada orang lain. Sakius tidak punya kasih karena dia memeras. Itu langkah awal Sakius. Sakius melangkah dengan kebenaran diri. Egoisnya tinggi. Jangan kita melangkah dengan harga diri, dengan egois. Sakius hidup memperkaya diri dengan memeras orang lain. Orang lain merasa terperas. Sakius merasa memperkaya diri. Bukan cuma dalam pengertian soal harta benda. Tapi jangan sampai kita memeras langkah kita dengan kata-kata kepada orang lain. Orang lain dimiskinkan dengan langkah-langkah kita yang memeras. Kita seperti memperkaya diri, merasa kita bangga, merasa kita benar. Tapi sebenarnya tidak. Sakius tidak memiliki kasih. Dalam Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Bukan cuma pengertian jasmani karena dia pendek,
Lalu dia cari cara untuk panjat pohon supaya dia melihat Yesus. Secara jasmani memang iya. Dia harus panjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus pada waktu itu yang datang dan banyak orang berkerumun. Dia panjat pohon karena dia ingin melihat Yesus. Kalau dia panjat sesuatu untuk menolong dirinya, itu artinya dia berusaha dengan logikanya. Ada banyak orang berusaha bertemu dengan Tuhan dengan logikanya. Artinya kebenaran dirinya. Kalau kita bicara pohon ara itu bicara dalam katakan bangsa Israel digambarkan seperti pohon ara. Bangsa yang keras tengkuk. Jadi kita bisa mengerti pohon ara bisa bicara dengan arti logika. Orang berusaha dengan logika, dengan kekerasan diri, kebenaran diri, gengsi diri dan sebagainya. Banyak orang seperti Sakyus tidak memiliki kasih, hidup dalam kebencian, hidup dalam dendam, hidup dalam akar pahit, iri hati, tidak bisa mengampuni, tapi ingin bertemu dengan Yesus. Tidak mungkin. Secara lahiriah kelihatan bertemu dengan Yesus. Tapi Yesus berkata begini, aku tidak mengenal engkau. Engkau yang melakukan kejahatan. Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa Tuhan, Bapa, kehendak Tuhan. Dia mengutus anaknya putranya Yesus. Dia memberikan kasih. Jadi Sakyus harus turun lebih dahulu. Harus dekati Yesus. Harus rendahkan diri, turun dulu. Tinggalkan gengsinya, harga dirinya. Baru bisa bicara dengan Yesus. Baru Yesus bisa ngomong sama Sakyus. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak mau turunkan harga diri kita, gengsi kita, kita tidak akan mengerti suara Yesus. Akal kita yang akan bicara. Jadi baru orang bisa mengerti firman. Bukan dengan logika, tapi dengan hati. Dengan hati yang terbuka. Biarlah firman Tuhan kena dalam hidup kita. Dengan hati yang terbuka, Tuhan, aku mau dengar firman-Mu. Aku mau Engkau rubah hidupku, Tuhan. Yesus Maha tahu. Apa Tuhan tidak tahu kalau Sakyus ingin bertemu dengan dirinya? Ya pasti tahu. Apa Tuhan tidak tahu kalau Sakyus itu ada di pohon ara? Dia tahu. Kali itu Tuhan berkata, Sakyus, turunlah. Aku mau makan di rumahmu. Makan di rumah Tuhan. Aku mau makan di rumahmu, Tuhan mau makan di rumah Sakyus. Makan apa? Makan perkataan Tuhan, makan firman Allah. Kita ada di rumah Tuhan, kita harus turun. Kita harus turun harga diri kita, gengsi kita. Sebab dia tahu, Yesus tahu siapa kita. Yesus tahu siapa Sakyus, Yesus tahu siapa kita. Siapa saudara, siapa saya. Yesus tahu kalau Sakyus pemeras dan tidak memiliki kasih. Yesus tahu apapun keadaan kita sebab dia Maha tahu. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau mau berjumpa dengan Yesus harus turun. Turun. Justru itulah Yesus berkata, Sakyus, turunlah sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Artinya sebelum Sakyus turun, Yesus tidak bisa menumpang di rumahnya. Kalau Yesus tidak menumpang di rumahnya, Sakyus tidak mendengar suara Tuhan. Kalau kita tidak rendahkan hati kita, Yesus tidak menumpang di rumah kita. Dia tidak bicara sama kita. Yang bicara sama kita adalah logika kita, kebenaran diri kita, gengsi kita. Tapi Sakyus, dia mau turun. Jadi untuk mengenal Yesus lebih dalam, Sakyus harus turun. Baru Sakyus bisa mendengar apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Kalau kita mau turunkan gengsi harga diri kita, baru Tuhan bisa bicara. Baru kita bisa mengerti siapa kita sebenarnya. Sakyus baru tahu waktu Tuhan bilang sama Sakyus. Karena Sakyus mau turun,
barulah Tuhan bisa bicara. Barulah Sakyus bisa mendengar tentang firman yang menyatakan siapa dirinya. Jadi untuk alami perubahan harus turun dari gengsi, dari harga diri, dari kesombongan. Siapa kita? Tidak ada yang dapat kita banggakan. Wong kita bisa hidup itu karena Tuhan. Amin. Kita bisa bernafas itu karena Tuhan. Coba kalau Tuhan tidak tolong kita, orang tersenggal-senggal. Apa kita masih kuat dengan gengsi kita? Enggak ada yang dibanggakan. Siapapun dia, kuatnya dia, kayanya dia, mampunya dia. Semua adalah debu tanpa campur tangan Tuhan. Sakyus dari atas pohon, dia harus turun. Kita tahu Sakyus manusia, kita punya tubuh, jiwa dan roh. Jiwa dan roh kita ini adalah pribadi kita. Jiwa dan roh dari Sakyus adalah pribadi Sakyus. Jiwa dan roh seseorang adalah pribadi orang itu. Jadi untuk alami perubahan hidup, jiwa dan roh harus turun. Artinya harus rendah hati. Harus rendah hati. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari kita. Kalau tanpa Tuhan, siapa kita? Maka Daud, dia seorang raja. Dia punya harta benda, dia punya kekayaan, dia punya prajurit, dia punya istana, dia hidup dalam kemewahan. Tapi dia bilang, siapa aku Tuhan? Siapa aku Tuhan? Begitu juga dengan kita, bukan? Kalau kita jadi biji mata Tuhan, kalau kita dilukiskan di telapak tangan Tuhan, siapa kita? Gak ada yang dapat membanggakan diri. Sakyus harus dengar suara Tuhan. Harus dengar dan kenal hatinya Tuhan. Untuk kenal Tuhan harus turun dari pohon. Kalau Sakyus tidak mau turun dari pohon, dia tidak akan alami perubahan. Orang Kristen yang tidak mau turun dari harga dirinya, dia juga tidak akan alami perubahan. Sakyus tetap jadi pemungut cukai, tetap jadi kepala pemungut cukai, tetap menebar kebencian kalau dia tidak mau turun dari pohon. Karena tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Dia akan menjadi sosok yang dibenci, tidak disukai, dan tidak memuliakan Tuhan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita tidak mau dengar hatinya Tuhan. Hati Tuhan yang penuh dengan kasih. Hati Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Mengenal Yesus secara pribadi, mengubah pribadi Sakyus. Sakyus diubah karena dia kenal Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, dia buka hati. Untung Sakyus mau turun dan menerima Tuhan di rumahnya. Dalam Lukas 19 ayat 6, lalu Sakyus turun. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bukan karena dipaksa, tapi karena dia mau membuka hati buat Tuhan. Dia mau mendengar suara Tuhan, dia turun dan dia mendengar. Kalau Sakyus tidak mau turun, maka yang pertama, Yesus tidak bisa bicara dari hati ke hati dengan Sakyus. Yesus cuma bilang, Sakyus turun. Kalau Sakyus tidak mau turun, kalau kita tidak mau turun, kita tidak mendengar suara Yesus dari hati ke hati. Kenapa ada orang yang dengar firman, baru firman dibaca, dia bisa meneteskan air mata. Dia bisa terisak-isak. Dia bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia hatinya terbuka. Yesus bicara dari hati ke hati. Kita tahu bahwa batiniah kita ini, roh kita ini adalah pelitanya Tuhan. Tuhan bicara kepada kita melalui roh kita. Sehingga kita mengerti. Jadi kalau Sakyus tidak mau turun, Yesus tidak bicara dari hati ke hati dengan Sakyus. Yang kedua, kalau Yesus tidak bicara dari hati ke hati, Yesus tidak akan mampu mengenal Yesus dengan benar. Sakyus tidak akan mampu mengenal Yesus dari dekat dengan benar. Kita tidak akan mampu kenal siapa Yesus kalau kita tidak mau turun dan tidak mengenal lebih dekat dengan Yesus. Yang ketiga, Yesus tidak akan dapat menyampaikan isi hatinya kepada Sakyus. Kalau Sakyus tidak turun, Yesus tidak bisa menyampaikan.
Firman tidak akan mendarat di dalam hati Sakyus. Saudara, begitu juga dengan kita, saudara bisa datang ke gereja, kalau engkau tidak buka hati buat Tuhan, firman Tuhan tidak akan mendarat dalam hatimu. Yesus, dia memberikan firman-Nya. Kalau Sakyus tidak dengar firman-Nya, maka hidupnya tidak akan berubah. Kalau kita tidak kenal pribadi Tuhan, hidup kita tidak akan berubah. Tidak penuh dengan kasih, tidak penuh dengan pengampunan, tidak penuh dengan belas kasihan. Itu pribadi Yesus. Waktu Sakyus tahu siapa Yesus, hidupnya langsung berubah drastis. Tidak usah tunggu lama. Tidak perlu banyak pikir. Tidak perlu timbang-timbang. Kalau aku begini kan ruginya aku, enaknya dia. Tidak. Hidupnya langsung berubah drastis. Dia punya kekayaan luar biasa. Dari dulu dia dibenci, sekarang berubah. Dalam Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Dia berkata sama Tuhan. Artinya, dia panggil begini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sakyus yang dulu cuma mau tahu siapa Yesus, sekarang dia panggil Yesus itu Tuhan. Artinya dia mengakui Yesus berdaulat atas hidupnya. Adakah kita mengerti Yesus harus berotoritas dalam hidup kita? Sakyus memanggil Yesus itu Tuhan, artinya dia benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka setiap orang juga harus alami perubahan hidup ini. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang menerima Kristus, siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Apakah yang lama masih ada di dalam hidup kita? Kalau ada yang baru belum datang, kalau yang baru ada, yang lama sudah tidak ada lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa Yesus katakan kepada Sakyus? Kita baca ayat 9 dari Lukas 19. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sakyus bukan cuma diubah oleh Tuhan, tapi Sakyus diselamatkan. Demikian juga dengan kita, kalau kita lakukan firman Tuhan, kita pasti selamat. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang melakukan firman Tuhan. Sakyus hidupnya berubah. Kalau hidupnya berubah, maka langkahnya pun berubah. Ayat 8a Lukas 19. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya Sakyus hidup dalam kasih. Dulu benci untuk diri sendiri, dia egois, memeras. Tapi sekarang hidup dalam kasih. Artinya apa? Bereskan dulu, baru perubahan terjadi. Ayat 8b dikatakan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakyus hidupnya berubah. Kalau Sakyus hidupnya berubah, langkahnya pun pasti berubah. Kalau seseorang hidupnya berubah, langkahnya pasti berubah. Karena itu Sakyus, dia harus bereskan dulu kesalahannya. Begitu juga dengan kita. Sakyus dulu tidak punya kasih, sekarang punya kasih. Dulu gengsinya tinggi, sekarang tidak lagi. Dulu untuk diri sendiri, sekarang untuk orang lain. Yesus berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mintakan berkat kepada musuhmu, berkatilah musuhmu. Kita semua adalah teman-teman seiman. Tuhan mau dari diri kita terlebih dahulu. Baru setelah itu Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Jadi bereskan dulu, baru pasti terjadi. Ini pasti sebab firman Tuhan, ya dan amin. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab firman Tuhan, ya dan amin. Jangan hampiri Yesus.
tapi hati belum beres. Masih simpan dendam, kebencian, akar pahit, serakah, tidak bisa mengampuni, dan sebagainya. Itu membuat kita tidak bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Kita akan terima sesuatu dari Tuhan, kita mau diberkati Tuhan, tapi kita harus beres lebih dahulu dengan Tuhan. Beres dengan Tuhan, baru terima berkatnya. Beres dengan Tuhan itu ya beres juga dengan sesama. Ini yang mengubah langkah Sakyus, juga yang mengubah angka kita. Jadi kita mengerti anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita orang-orang percaya harus benar-benar mengalami perubahan pribadi dengan Tuhan. Barulah hidup kita berubah. Karena itu, melangkahlah sesuai dengan firman Tuhan, maka hidupmu pasti berubah dan memperkenan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita nyanyikan sebuah pujian. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tuhan, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan Tuhan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Karena kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ada sebagaimana ku ada, Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, tujuan semua karena kemurahan-Mu. Kita hidup karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hatimu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, Tuhan, melekat dengan hatimu. Melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita introspeksi diri, mohon pengampunan Tuhan, dan berkata Tuhan, tempatkan hati.
Ibu Gembala, sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang kuat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tegarkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tegarkan haleluya. tepatkan semua yang kuat, seperti dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tegarkan hatiku, sejalan dengan hati-Mu. Terangkan langkahku, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kuat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami nikmati firman-Mu, Tuhan. Glory, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami rasakan bila firman Tuhan berjalan bersama dengan kami. Bila firman-Mu berjalan bersama dengan kami, kami ada dalam terang, kami ada dalam tuntunan Tuhan, kami ada dalam pimpinan-Mu ya Bapa, dan kami akan rasakan teguran-teguran Tuhan saat kami alami jalan kami salah.
Kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau dengan penuh kasih mengangkat kami, membawa kami ke dalam jalan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar benar Tuhan bahwa tidak mungkin kami melanjutkan selangkah pun tanpa pimpinan Tuhan. Kami tidak mau dijumpai seperti Simson yang bodoh, telah mendapatkan anugerah Tuhan yang besar, tetapi membiarkan jalan kami serong, membiarkan jalan kami tersesat, membiarkan jalan kami melenceng dan keluar dari pimpinan dan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah tangan kasih-Mu turun atas kami semua. Biarlah tangan kasih-Mu memegang kami semua satu persatu. Biar tangan kasih-Mu Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Celikan mata rohani kami Tuhan untuk kami memandang kepada Engkau. Lembutkan hati kami Tuhan supaya kami tunduk kepada Engkau. Lembutkan hati kami Tuhan supaya kami mau diarahkan oleh firman Allah. Kami tidak tahu Tuhan berapa lama kami akan ada dalam dunia ini. Tapi mari Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan turun memberkati kami. Pribadi lepas pribadi boleh merasakan kebaikan, kemurahan, cinta kasih Tuhan yang sangat besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau nikmati hadirat-Mu yang lebih dalam lagi. Semakin kami merasakan keindahan-Mu, semakin kami haus akan Engkau. Semakin kami rasakan Engkau itu ada dalam hidup kami, semakin haus dan lapar kami akan Engkau ya Tuhan. Bapa, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan siapa-siapa kami ini Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua. Roh Kudus tolong kami semua. Mampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami hidup melakukan firman-Mu. Mampukan kami hidup Tuhan sesuai dengan arahan-arahan firman Tuhan. Kami mau Engkau ada dalam jalan-jalan kami. Engkau memberkati jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, masih banyak yang Tuhan ingin kami kerjakan. Masih banyak yang Tuhan mau kami lakukan. Berbicaralah, bekerjalah lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar sepanjang minggu ini firman Tuhan terus berbicara kepada kami. Biarlah sepanjang minggu ini firman Tuhan terus membentuk kami. Sampai benar-benar kami melakukan bagian yang Tuhan mau kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati dalam pekerjaan, Engkau berkati dalam rumah tangganya. Berkati dalam pergumulan hidupnya. Berkati dalam segenap persoalan-persoalan yang sedang digumuli. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang menang. Karena kami jalan bersama-sama dengan firman-Mu. Langkah demi langkah dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati anak-Mu, berkati milik-Mu Tuhan. Berkati persembahan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan terus hidup rumah tangga anak-anak-Mu. Berkati apa yang mereka persembahkan yang menjadi milik-Mu. Tuhan berkati. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.